Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala wassatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dalam mengikuti pembelajaran daring atau BDR pada hari ini. Baik, pada kesempatan ini izinkan Bapak mengucapkan selamat kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang mana sekarang sudah memasuki semester kedua. Dan juga Bapak sampaikan pada satu semester ke depan Bapak ditugaskan kembali oleh fakultas atau lembaga untuk menjadi salah satu tim sukses rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dalam rangka memperoleh pendidikan jenjang studi strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang, dan dipercaya untuk memegang atau mengampu mata kuliah perilaku organisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja masuk pada pengarahan teknis perkuliahan dan materi pertama pada mata kuliah perilaku organisasi ini. Baik, sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu sedikit ya tentang deskripsi singkat dari mata kuliah perilaku organisasi. Jadi pada mata kuliah ini, mahasiswa atau mahasiswi mampu memahami dan mempelajari konsep dalam perilaku organisasi, yaitu membahas 3 determinan perilaku dalam organisasi. Yang pertama itu ada faktor dari perorangan, selanjutnya ada faktor dari perilaku kelompok, dan yang ketiga yaitu dari struktur organisasi itu sendiri. Selanjutnya sasaran mata kuliah perilaku organisasi ini adalah agar mahasiswa mampu memahami perilaku individu dan perilaku kelompok dalam organisasi dan bagaimana perilaku yang seharusnya dalam mencapai tujuan organisasi dan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Baik, untuk metode perkuliahan seperti pada umumnya ya, yang pertama ada ceramah. Medianya itu diantaranya ada media YouTube, kemudian juga ada media Zoom meeting. Nah, yang Bapak lakukan ini sekarang itu melalui ceramah dari media YouTube. Selanjutnya nanti juga Bapak akan men-sharekan materi via Google Classroom ya, dikarenakan Google Classroom ini sebagai media pengganti LMS yang sedang dalam masa perbaikan. Mudah-mudahan kedepannya LMS di fakultas kita sudah bisa dipakai dan digunakan oleh rekan-rekan ya untuk kepentingan dan keperluan kegiatan KBM. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tugas. Tugas terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Seperti pada semester sebelumnya, Bapak nanti untuk tugas individu di setiap akhir perkuliahan kita akan mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari pada sebelumnya, yaitu dengan menggunakan post-test atau dengan mengerjakan post-test. Selanjutnya untuk tugas kelompok seperti biasa, nanti Bapak ingin dibentuk di dalam kelas ini menjadi kelompok belajar ya, beberapa kelompok belajar. Nanti tugasnya seperti biasa, membuat makalah, kemudian membuat juga PowerPoint-nya atau media presentasi lainnya, kemudian nanti dipresentasikan oleh kelompok belajar tersebut. Nanti seperti biasa kita lakukan diskusi, sharing, tanya jawab antar kelompok belajar dan atau dengan rekan audien lainnya yang ada di kelas. Selanjutnya yang keempat yaitu ada evaluasi perkuliahan pertengahan semester atau lebih dikenal dengan UTS, dan yang terakhir ada evaluasi perkuliahan akhir semester atau lebih dikenal dengan UAS. Baik, untuk proses perkuliahan atau KBM dalam masa darurat pandemi terkait pencegahan virus COVID-19 ini, Universitas 11 April Sumedang selaku penyelenggara kegiatan perkuliahan atau KBM, mohon maaf kembali menerapkan sistem pembelajaran secara daring atau online learning. Dikarenakan status pandemi ini kembali meningkat dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan terakhir ini, khususnya di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, kami memfasilitasi KBM peserta didik seperti biasa ya, yaitu menggunakan metode atau sistem sinkronus dan asinkronus. Rekan-rekan sudah tidak asing lagi, soalnya di semester sebelumnya juga sudah pernah bertemu atau mengikuti perkuliahan dengan Bapak, yaitu kita akan menggunakan metode blended learning. Nanti seperti biasa rekan-rekan, alhamdulillah terima kasih kepada yang sudah join atau gabung di grup WhatsApp kelasnya. Kemudian nanti tolong untuk segera bergabung di grup Google Classroom-nya. Kemudian nanti juga siapkan akun-akun ya, akun-akun YouTube, kemudian akun Google Classroom, selanjutnya akun Google Meet, dan akun Zoom meetingnya. Nanti sewaktu-waktu kita
sesuai dengan kesepakatan kelas ya tentunya. Gimana enaknya kita sepakati bersama, teknisnya mau seperti apa, mau seperti semester kemarin mangga, mau dengan teknisnya mau dengan sistem yang baru juga mangga. Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang harus disiapkan oleh rekan-rekan seperti biasa ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Harus memiliki akun-akun dari aplikasi WA, kemudian Google Classroom, YouTube, Google Meet, Zoom, dan lainnya. Perangkat kerasnya itu mangga masing-masing ya, disesuaikan saja, mau menggunakan gadget mangga, mau menggunakan laptop atau komputer pun mangga. Nah, untuk aplikasi yang harus disiapkan mangga ya, hampir sama pokoknya dengan semester kemarin kalau mengikuti perkuliahan dengan Bapak, kurang lebih seperti itu. Ini tidak usah Bapak. Baik, selanjutnya yaitu terkait dari estimasi waktu ya. Jadi untuk mata kuliah perilaku organisasi ini memiliki bobot atau jumlah SKS sebanyak 3 SKS, terdiri dari yang pertama itu 1 kali 50 menit tatap muka atau semacam nanti ada kegiatan presentasi kelompok, diskusi, sharing tanya jawab dan sebagainya. Kemudian 1 kali 50 menit yang kedua itu nanti ada tugas terstruktur atau post test, dan 1 kali 50 menit yang terakhir yaitu ada tugas mandiri, tentunya tugas yang berada di luar jam perkuliahan. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian dan indikator nilai untuk mata kuliah perilaku organisasi selama 1 semester ke depan. Ada 5 indikator atau faktor dalam penilaian untuk nilai akhir pada mata kuliah ini. Yang pertama itu dari indikator kehadiran, memiliki bobot nilai sekitar 10% dari nilai akhir ya. Ini diharapkan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi agar aktif setiap kehadirannya ya, tidak boleh ada yang sampai tertinggal. Adapun nanti kebijakan biasanya itu minimal mahasiswa wajib memiliki kehadiran di angka 70% dari keseluruhan tatap muka. Selanjutnya yaitu ada indikator keaktifan, memiliki bobot nilai 10%. Ini sudah biasa ya kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Keaktifan di sini yaitu dimaksudkan keaktifan pada saat diskusi atau sharing pada saat perkuliahan. Semisal nanti pada saat setelah selesai sesi presentasi, di sana biasanya nanti suka dilaksanakan sharing atau diskusi ya. Selanjutnya yaitu indikator yang ketiga ada indikator nilai dari tugas. Nah, tugas ini memiliki bobot nilai 20%, terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Rekan-rekan juga sudah paham betul mana saja tugas individu, mana saja tugas kelompok. Nah, itu nanti menjadi acuan untuk nilai akhir rekan-rekan juga ya, memiliki sumbangsih nanti untuk nilai akhir. Dan tak kalah penting yaitu ada ujian tengah semester, memiliki bobot nilai sekitar 25%. Diharapkan nanti pada saat pelaksanaannya rekan-rekan seluruhnya bisa mengikuti tanpa terkecuali ya. Dan yang terakhir yaitu sama, tidak kalah penting juga, memiliki bobot nilai paling besar yaitu 35%, yaitu dari indikator ujian akhir semester. Nah, ini juga sama, tanpa terkecuali mohon rekan-rekan bisa mengikutinya ya. Selanjutnya yaitu pokok bahasan atau materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Pada pertemuan pertama atau pertemuan sekarang yang Bapak bahas langsung yaitu tentang pengantar perilaku organisasi. Nanti di pertemuan kedua dan ketiga kita akan membahas tentang keragaman dalam organisasi, sikap dan kepuasan kerja. Nanti pada pertemuan keempat kita akan membahas tentang kepribadian dan nilai suatu perilaku. Selanjutnya nanti ke-5 dan ke-6 kita akan membahas persepsi dan pengambil keputusan. Setelah 6 kali pertemuan nanti kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Setelah UTS kita masuk lagi ke materi, diantaranya nanti pertemuan ke-7 ada kita akan membahas materi motivasi, selanjutnya ada model karakteristik pekerjaan, kelompok dan tim kerja, kemudian komunikasi bisnis, dan terakhir nanti kita akan membahas materi tentang kepemimpinan. Setelah itu seluruhnya akan kita evaluasi melalui kegiatan ujian akhir semester ya, nanti di akhir semester. Baik, untuk referensi atau buku pustaka yang wajib dimiliki rekan-rekan, yaitu untuk referensi utamanya itu buku dari Stephen Robin ya,
buku perilaku organisasi edisi terbaru yang tahun 2015. Kemudian untuk referensi pendukung juga mangga bisa dicari dari buku karangan Robert Kenner dan Ivan Sevik ya. Baik, sekarang kita sudah mulai masuk pada materi ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, Bapak akan menjelaskan dulu sedikit tentang atau terkait dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Selanjutnya, apa itu organisasi? Organisasi yaitu sebuah unit sosial yang berkoordinasi secara sadar terdiri atas 2 orang atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Selanjutnya, manajer. Apa yang dimaksud dengan manajer? Manajer adalah individu yang mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas melalui individu lain. Nah, jadi apakah yang dilakukan manajer? Mereka membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengatur aktivitas anak buahnya untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Nah, manajemen dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama itu sebagai fungsi perencanaan atau planning, meliputi pendefinisian tujuan suatu organisasi, penentuan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan mengkoordinasi berbagai aktivitas. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing, meliputi penentuan tugas yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan tugas tersebut, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan-keputusan dibuat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan atau leading, meliputi memotivasi karyawan, mengatur aktivitas individu lain, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, dan menyelesaikan konflik di antara anggotanya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang keempat yaitu fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi ini tugasnya itu untuk memantau aktivitas untuk memastikan bahwa segalanya berjalan dengan seharusnya dan diselesaikan seperti yang telah direncanakan. Apabila terjadi penyimpangan, tugas manajemen untuk mengembalikan organisasi tersebut kepada jalur yang benar. Selanjutnya yaitu peran manajemen. Menurut Henry Minber, pada tahun 1960-an melakukan penelitian terhadap 5 orang eksekutif untuk menentukan tugas mereka dan menyimpulkan bahwa manajer melakukan 10 peran atau rangkaian perilaku yang berbeda dan saling berkaitan erat yang dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada kelompok antar personal. Antar personal ini terdiri dari yang pertama itu tokoh utama. Tokoh utama maksudnya yaitu pemimpin simbolis diwajibkan melakukan sejumlah tugas rutin dari sebuah lembaga terkait seremonial dan bersifat simbolis. Antar personal kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu bertanggung jawab dalam perekrutan, pelatihan, memotivasi, mengarahkan, dan mendisiplinkan karyawan. Kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai penghubung. Penghubung di sini yaitu maksudnya mempertahankan jaringan koneksi luar yang memberikan pertolongan dan informasi. Selanjutnya yaitu dari kelompok informasional. Yang pertama itu yaitu memiliki peran sebagai pemantau, maksudnya yaitu menerima berbagai informasi, bertindak sebagai pusat saraf informasi internal dan eksternal organisasi. Dan yang kedua yaitu memiliki peran sebagai penyebar, maksudnya penyebar ini yaitu meneruskan informasi yang diterima dari orang luar atau karyawan lain kepada anggota organisasi. Dan yang ketiga yaitu sebagai juru bicara, maksud dari juru bicara yaitu meneruskan informasi kepada orang luar mengenai rencana, kebijaksanaan, tindakan dan hasil organisasi, serta bertindak selaku ahli dalam industri organisasi. Selanjutnya, kelompok yang ketiga yaitu dari kelompok pengambil keputusan. Ada beberapa peran diantaranya yaitu peran kewirausahaan, yaitu mencari peluang dalam organisasi dan lingkungannya, serta memperkasai proyek-proyek membuat perubahan. Yang kedua yaitu memiliki peran sebagai penyelesai masalah, yaitu bertanggung jawab atas tindakan korektif kepada organisasi menghadapi gangguan penting yang tidak terduga.
Peran yang ketiga yaitu pengalokasian sumber daya. Pengalokasian sumber daya di sini maksudnya yaitu membuat atau menyetujui keputusan-keputusan organisasi yang signifikan. Dan peran yang terakhir yaitu dalam pengambilan keputusan sebagai negosiator. Jadi pimpinan ini bertanggung jawab mewakili organisasi dalam negosiasi-negosiasi besar yang sifatnya tentunya untuk menguntungkan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Apa saja disiplin ilmu yang mendukung disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi? Di antaranya ada ilmu psikologi, adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk hidup. Mereka berkontribusi dalam pengetahuan, motivasi, kepribadian, emosi, persepsi, pelatihan, keefektifan kepemimpinan, kepuasan kerja, dan tekanan kerja. Unit analisisnya adalah individual. Selanjutnya ada disiplin ilmu psikologi sosial. Psikologi sosial ini adalah bidang dalam psikologi yang memadukan konsep dari psikologi dan sosiologi serta berfokus pada pengaruh seorang terhadap orang lainnya. Selanjutnya disiplin ilmu yang ketiga yaitu dari ilmu sosiologi itu sendiri. Sosiologi adalah studi tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Mereka berkontribusi dalam komunikasi, kekuatan, konflik, perilaku antar kelompok, yang unit analisisnya adalah kelompok. Kontribusi lain yaitu teori organisasi formal, teknologi organisasional, perubahan organisasional, dan kultur organisasional yang unit analisisnya adalah sistem organisasi. Dan disiplin ilmu yang terakhir yang mendukung perilaku organisasi yaitu adalah antropologi. Antropologi adalah studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Baik, selanjutnya yaitu tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi. Merespon era globalisasi, organisasi tidak lagi dipisahkan oleh batas-batas nasional. Dalam prosesnya, pekerjaan manajer mengalami perubahan. Sebagai contoh diantaranya yang pertama itu penugasan keluarga yang meningkat, bekerja dengan individu-individu dari kultur berbeda, menanggulangi reaksi anti-kapitalis, meningkatkan kesejahteraan pekerja saat bekerja, dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat studi perilaku organisasi. Tujuan atau manfaat pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Maksudnya para manajer saat ini mengerti bahwa keberhasilan dari usaha apapun dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas harus melibatkan karyawan mereka. Karyawan tidak hanya akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan perubahan, tetapi juga semakin aktif berpartisipasi dalam merencanakan perubahan tersebut. Kemudian tujuan yang kedua atau manfaat yang kedua yaitu merespon kurangnya tenaga kerja. Manajer membutuhkan strategi perekrutan dan pemeliharaan yang canggih. Manajer juga harus mengubah praktik organisasi untuk mencerminkan kebutuhan dari angkatan kerja yang lebih tua dan memikirkan memotivasi pekerja lebih muda yang merasa terhambat ketika kolega lebih tua tidak pensiun. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan layanan pelanggan. Kebanyakan organisasi mengalami kegagalan karena karyawannya gagal menyenangkan pelanggan. Perilaku organisasi bisa memberikan bimbingan yang baik dalam membantu para manajer menciptakan kultur-kultur seperti karyawan yang ramah dan sopan, mudah didatangi, berpengetahuan, cepat dalam merespon kebutuhan, dan bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk menyenangkan pelanggan. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan keahlian personal. Maksudnya mempelajari cara-cara untuk merancang pekerjaan yang memotivasi dan cara membentuk tim yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu meningkatkan atau memberdayakan orang. Memberdayakan orang di sini yaitu maksudnya membuat karyawan-karyawan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dan selanjutnya yaitu yang keenam, menstimulasi inovasi dan perubahan. Maksudnya karyawan suatu organisasi bisa menjadi pendorong inovasi dan perubahan atau sebaliknya menjadi batu penghalang. Tantangan dari manajer adalah menstimulasi kreativitas dan daya tahan mereka terhadap perubahan. Bidang perilaku organisasi memberikan banyak ide dan teknik untuk membantu merealisasikan tujuan ini. Dan yang terakhir yaitu tujuannya mengatasi kesementaraan. Manajer zaman sekarang harus belajar menghadapi kesementaraan dan belajar hidup dengan fleksibilitas. Studi perilaku organisasi bisa memberikan wawasan yang penting untuk membantu memahami dunia kerja dengan perubahan terus-menerus, cara mengatasi perlawanan terhadap perubahan, dan cara terbaik menciptakan yaitu kultur organisasi yang tumbuh berdasarkan perubahan. Selanjutnya yaitu mengembangkan model perilaku organisasi.
sebelumnya Bapak ingin menjelaskan dulu apa itu model. Model adalah abstraksi kenyataan, gambaran sederhana dari beberapa fenomena nyata dunia. Salah satu persoalan perilaku organisasi adalah produktivitas. Produktivitas adalah ukuran kinerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah pencapaian tujuan-tujuan, sedangkan efisiensi adalah rasio lebih efektif dan masukan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Baik, yang terakhir ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Yang pertama yaitu adanya mangkir. Mangkir di sini maksudnya itu ketidakhadiran di kantor tanpa izin. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi yang kedua yaitu perputaran karyawan. Maksudnya yaitu pengunduran diri permanen secara sukarela maupun tidak sukarela dari suatu organisasi. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor perilaku menyimpang. Di tempat kerja, perilaku sukarela melanggar norma-norma organisasi atau peraturan berlaku yang ada di organisasi yang signifikan dan dengan demikian mengancam kesejahteraan atau anggota-anggotanya. Selanjutnya yaitu perilaku kewargaan organisasi, yaitu perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang karyawan namun mendukung berfungsi organisasi tersebut secara efektif. Dan faktor yang terakhir yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja di sini maksudnya yaitu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan materi perdana ya, pengantar dari perilaku organisasi. Untuk selanjutnya, seperti biasa, Bapak minta dibuatkan untuk kelompok belajar ya di kelas menjadi 6 kelompok. Nanti tugasnya seperti biasa membuat makalah sesuai dengan pokok bahasan, nanti sesuaikan dengan referensi atau buku pustakanya ya. Setelah membuat makalah nanti buatkan juga PowerPoint-nya sesuai dengan makalah kelompok masing-masing. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai melaksanakan presentasi ya, sesuai dengan jadwal atau pertemuan tatap muka di setiap materi yang disesuaikan dengan urutan pokok bahasan nanti yang akan Bapak tampilkan di slide berikutnya. Nah, jadi untuk teknisnya mangga silahkan sepakati dulu apakah mau seperti pada saat semester kemarin menggunakan media WA Group ataupun mau bereksplorasi misalkan mau menggunakan Zoom meeting juga mangga, nanti presentasinya secara live. Nanti itu sepakati saja. Mohon nanti koordinasi atau koordinir dengan ketua kelas atau ketua angkatannya. Nanti rekan-rekannya tolong dikoordinir teknisnya mau seperti apa, mau sama mangga, mau berbeda menggunakan Zoom meeting juga mangga. Pokoknya nanti disepakati saja ya. Mohon dibantu oleh ketua angkatan atau ketua kelasnya. Baik, berikut pembagian materi atau tugas kelompoknya ya. Yang pertama itu untuk kelompok 1 ditugaskan untuk membuat materi tentang keragaman dalam organisasi. Kemudian mohon dicatat ya, kelompok kedua yaitu ditugaskan untuk membuat materi tentang sikap dan kepuasan kerja. Kelompok ketiga membuat tugas pembuatan materi tentang kepribadian dan nilai. Kelompok 4 membuat tugas untuk membuat materi tentang motivasi. Kelompok 5 membuat materi tentang modal karakteristik pekerjaan dan rotasi pekerjaan. Yang terakhir yaitu untuk kelompok 6 ditugaskan untuk membuat materi tentang komunikasi bisnis. Ya, sudah mulai cukup dipahami ya, soalnya teknisnya sama seperti semester belakang. Baik, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan mudah-mudahan selama perkuliahan 1 semester ke depan kita semua diberi kesehatan dalam pelaksanaannya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.